Oke, kita masuk ke subbab selanjutnya tentang gaya magnetik atau yang disebut juga dengan gaya Lorentz. Kenapa dinamakan dengan gaya Lorentz? Karena penemunya adalah Hendrik Anton Lorentz ya, sehingga disingkat dengan gaya Lorentz yang dikenal dengan gaya Lorentz atau gaya magnetik. Sebenarnya apa sih gaya magnetik atau gaya Lorentz itu? Gaya Lorentz itu adalah gaya yang ditimbulkan oleh medan magnet pada arus listrik. Jadi kalau ada medan magnet dan arus listrik, gaya yang timbul itu dinamakan adalah gaya Lorentz atau gaya magnetik, ya. Nah, pada subbab kali ini kita akan mempelajari 3 benda pada gaya Lorentz. Yang pertama itu pada kawat berarus dalam medan magnet. Yang kedua, muatan yang bergerak dalam medan magnet. Yang ketiga, gaya Lorentz pada kawat sejajar berarus listrik. Ya, jadi ada 3. Gaya Lorentz pada kawat berarus. Yang kedua, pada muatan yang bergerak. Yang ketiga adalah kawat sejajar. Baiklah, kita langsung masuk ke yang pertama, kawat berarus. Nah, di sini sudah ada gambarnya, ya. Nah, ini ada sebuah medan magnet, ya, dari utara ke selatan ini, ya. Nah, dialiri arus listrik oleh kawat. Nah, dari kan arus itu positif ke negatif ya, jadi arahnya ke atas. Nah, bagaimana kita mau mencari berapa besar gaya Lorentz-nya? Kalau kita lihat ini berarti dia tegak lurus ya. Berarti medan magnet dengan arusnya adalah tegak lurus. Sehingga kita bisa menggunakan persamaan FL sama dengan B dikali I L sin alfa. FL ini adalah gaya Lorentz. B ini sudah kita pelajari adalah medan magnet. I adalah arus pada kawat. L adalah panjang kawat. Alfa ini adalah sudut yang dibentuk antara arus dengan medan magnet. Ya, sudut yang terbentuk dari arus dengan medan magnet. Nah, selengkapnya ini penjelasannya. Ya. Jadi alfa ini sudut antara arah arus tadi kan ke atas ya, seperti ini, dan medan magnet. Nah, kalau kita lihat ini sudutnya berapa? Iya, sudutnya 90 derajat. Berarti kalau arus dengan medan magnet saling tegak lurus, ini tegak lurus ya namanya, itu bisa kita gunakan persamaannya menjadi FL sama dengan BI kali L, di mana sin alfanya adalah 90. Sin 90 adalah 1, sehingga persamaan ini kita bisa jadikan FL sama dengan BI kali L. Ini kalau arah arus dengan medan magnet adalah tegak lurus. Kalau dia membentuk sudut, tinggal kita masukkan berapa sudutnya. Oke. Nah, bagaimana penggunaan dari gaya Lorentz ini ya? Bagaimana menentukan arahnya, Bu? Nah, kita menggunakan kaidah tangan kanan ya. Kaidah tangan kanan yang akan kita lihat pada video berikut ini. Ya, jadi untuk menentukan arah pada gaya Lorentz baik pada kawat maupun pada muatan yang bergerak itu menggunakan kaidah tangan kanan ya. Di mana jempol ini adalah sebagai arus atau kecepatan. Nah, 4 jari yang lainnya ini seperti biasa itu menunjukkan bahwa arah medan magnet. Sementara telapak tangan ini adalah arah gaya Lorentz-nya. Ingat ya, jempol arus, 4 jari medan magnet, telapak tangan adalah gaya Lorentz. Misalnya dinding ini atau papan tulis ini adalah bidangnya dan arahnya itu misalnya dari kutub utara ke kutub selatan atau dari kiri ke kanan. Sementara arus yang mengalir itu adalah ke atas. Nah, di manakah arah gaya Lorentz-nya? Oke. Dari utara ke selatan berarti dia arahnya ke kanan ya. Berarti arusnya ke atas nih jempol. Karena dia dari utara ke selatan berarti gini ya, ke kanan. Oke. Nah, ke kanan 4 jarinya, sementara telapak tangannya kemana? Menghadap ke
dinding atau menghadap ke papan tulis ya, sehingga gaya Lorentz-nya adalah menuju atau masuk ke bidang dan menjauhi pembaca. Bagaimana kalau misalnya arah arusnya kita balik? Arah arusnya ke bawah, sementara medan magnetnya tetap dari utara ke selatan, berarti ke bawah ya. Ke bawah arusnya dari utara ke selatan ya. Berarti telapak tangannya kemana? Menghadap ke depan, atau dia membelakangi objek bidangnya atau membelakangi dinding ya, sehingga dia menghadap ke siapa? Ke pembaca. Jadi gaya Lorentz-nya mendekati atau menuju pembaca tapi keluar dari bidang ya. Jadi ingat, arus itu oleh jempol, 4 jari lainnya adalah medan magnet, sementara telapak tangan adalah gaya Lorentz-nya. Oke, sekali lagi, misalnya arah arusnya tetap ke atas tapi medan magnetnya dari selatan ke utara atau dari kanan ke kiri ya. Nah, arus ke atas dari selatan ke utara ya, berarti dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri berarti ke kiri ya. Oke. Nah, kemana arah gaya Lorentz-nya? Ternyata telapak kita kemana? Telapak kita arahnya ke depan. Ke depan berarti mana? Ke luar bidang, karena bidangnya di dalam atau dia membelakangi dinding ini. Oke. Jadi itulah untuk kaidah tangan kanan untuk menentukan arah dari gaya Lorentz. Oke, semoga Anda mengerti. Kita akan masuk ke contoh soalnya. Nah, setelah itu kita masuk ke gaya Lorentz pada muatan yang bergerak. Nah, jadi plus ini adalah muatannya, berarti muatannya positif. Ya, dia bergerak dalam medan magnet. Nah, ternyata medan magnetnya ini adalah cross. Kalau cross ini adalah masuk. Ternyata setelah kita lihat lintasannya berbentuk lingkaran, ya. Jadi nanti di sini berlaku persamaan gerak melingkar, ya. Di mana F ini adalah gaya Lorentz-nya, V ini adalah kecepatan muatannya, B adalah medan magnetiknya. Kalau kita lihat pergerakannya, nah kecepatannya tetap ya, yang berbeda hanya arahnya saja. Awalnya ke kiri, nanti ke bawah, baru dia ke kanan. Dan F-nya selalu menuju ke pusat lingkaran. Oke, apa hubungannya nanti kita akan bahas. Untuk mencari berapa gaya Lorentz pada muatan yang bergerak ini, kita menggunakan persamaan FL sama dengan D Q V sin alfa. Nah, bedanya kalau di kawat lurus tadi ada L dan I. Kalau misalnya di muatan, karena dia muatan kita ada Q, karena dia bergerak berarti ada kecepatan ya. Jadi L dan I pada kawat tadi kita ganti dengan muatan dan kecepatan. Sama sin alfa ini adalah sudut yang terbentuk atau sudut antara kecepatan dengan gaya Lorentz-nya ya. Nah, jadi sin alfa ini apa? Sin alfa ini adalah sudut yang terbentuk antara kecepatan dengan arah medan magnetiknya. Kalau misalnya di kawat tadi, alfa adalah sudut antara arah arus dengan medan magnet. Kalau ini sudut yang terbentuk atau sudut antara kecepatan dengan medan magnet. Oke? Ini deskripsinya. FL gaya Lorentz Newton, B medan magnet itu Tesla atau Weber per ampere meter, Q adalah muatan listrik yang bergerak, dan V adalah kecepatan gerak muatan yaitu meter per sekon. Kalau misalnya medan magnet dan arah kecepatannya itu tegak lurus, alfanya adalah 90. Kita juga bisa menggunakan persamaannya menjadi VL sama dengan B Q kali V, karena sin 90 adalah 1. Oke?
Nah, ini apa maksud gambarnya, Bu? Nah, jadi kan muatan itu ada positif, ada negatif, ya. Ada juga yang netral, tapi kita gunakan yang dua ini, yang positif dan negatif. Nah, untuk menentukan arah gaya Lorentz-nya sama menggunakan kaidah tangan kanan seperti video sebelumnya. Nah, kalau misalnya muatan positif, nanti arah jempol kita searah dengan V. Berarti kalau misalnya positif, V-nya ke kanan, berarti jempol kita juga ke kanan. Kalau misalnya arahnya awalnya itu ke kanan, V-nya, ternyata kita punya muatannya negatif. Berarti nanti arah jempolnya berlawanan dengan arah V-nya. Kalau arah V-nya awalnya ke kanan, berarti nanti jempol kita ke kiri. Oke, misalnya seperti ini. Ini ada magnet ya, utara dan magnet selatan ya. Nah, ini ada dua magnet kutub ya. Nah, terus di sini ada muatannya positif. Oke, bergerak nih, bergerak dengan kecepatan V. Oke. Nah, ternyata medannya itu dari utara ke selatan. Nah, ini dia, utara ke selatan. Nah, di mana arah medan magnetnya? Di mana arah gaya Lorentz-nya? Berarti V ini disimbolkan oleh jempol, berarti jempolnya ke atas, ya. Nah, sementara medannya dari utara ke selatan, berarti ke kanan, berarti dari kiri ke kanan. Berarti kemana arah gaya Lorentz kita adalah menuju bidang, karena telapak tangan kita menghadap ke bidangnya. Itu kalau dia positif. Kalau dia negatif, berarti nanti dia keluar bidang. Kenapa? Karena arah V-nya itu adalah berlawanan dengan muatannya. Oke? Jadi kalau misalnya muatannya positif, berarti jempol kita searah sama V-nya. Kalau muatannya negatif, misalnya utara, ini selatan. Tetap ya, dia dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Nah, ini kita ada elektron negatif. Kalau V-nya ke atas, berarti jempol kita mana? Jempol kita ke bawah jadinya, ya. Jadi jempol kita ke bawah, terus 4 jari kita arahnya ke kanan. Sehingga kemana arah telapak tangannya? Telapak tangannya menghadap keluar kan? Nah, sehingga dia menjauhi bidang. Itu yang dimaksud adalah arah jempolnya berlawanan dengan arah kecepatan. Kalau muatannya positif, sama kalau V-nya ke atas, tetap jempol kita ke atas. Tapi kalau muatan yang bergerak itu negatif, arah jempol dengan arah V itu berlawanan. Kalau V-nya ke atas, berarti nanti jempol kita adalah arahnya ke bawah. Oke, next. Nah, ini apa lagi, Bu? Nah, ini kan lingkaran. Berarti kan ada namanya jari-jari. Ini jari-jari, ini juga jari-jari. Oke. Gimana cara kita mencari jari-jari lintasan pada muatan yang bergerak pada medan magnetik? Nah, ini tadi ada namanya gaya Lorentz. Nah, kalau di gerak melingkar, gaya yang selalu menuju ke pusat lingkaran namanya gaya sentripetal ya. Dimana gaya sentripetal itu sama dengan massa dikali percepatan sentripetal. Ini percepatan sentripetal ya. Nah, berhubungan V ini gaya Lorentz, dan kalau digerak melingkar ini namanya gaya sentripetal, maka F sama dengan FL, atau gaya sentripetal sama dengan gaya Lorentz. Nah, gaya sentripetal tadi apa persamaannya? mv kuadrat per R. Sementara gaya Lorentz tadi adalah BQ kali V. Ini yang kita pakai karena dia tegak lurus ya. Kalau tegak lurus berarti sinnya 90 ya. Berhubung R yang dicari, tinggal kita pindah ruasnya ya. Jadi R sama dengan M V per DQ. Kok tinggal 1, Bu? Nah, ini kan V-nya kuadrat, coret 1. Ini V-nya juga ada. Jadi tinggal V-nya pangkat 1. Sehingga mencari jari-jari lintasan ini, R sama dengan M. M ini adalah massa. Massa siapa? Muatannya.
V ini apa? V ini adalah kecepatan muatannya. Kenapa? Karena kan dia bergerak. B ini apa? B ini adalah medan magnetiknya. Q ini apa? Q ini adalah besar muatan yang bergerak, ya. Nah, ini penjelasannya. Dan R ini adalah jari-jari lintasan. Ya, ini juga bisa dibilang R. Ini R, jarak dari pusat ke dasarnya. Oke? Yang terakhir ini tentang gaya Lorentz pada kawat sejajar berarus. Jadi misalnya ada dua kawat, ini gambar A, ini gambar B. Ya, apa maksudnya? Nah, misalnya ada dua kawat nih, arah arusnya sama-sama ke atas. Nah, kemana nanti gayanya? Nah, ternyata gayanya itu saling tarik-menarik. Jadi beda dengan kalau muatan dia positif negatif akan tarik-menarik. Kalau dia searah akan tolak-menolak. Nah, kalau ini berbeda ya. Kalau arah arusnya sama-sama ke atas atau sama-sama ke bawah, gayanya itu adalah gaya tarik-menarik ya, saling tarik-menarik. Jadi yang ini ke kanan, yang ini ke kiri. Nah, kalau misalnya arusnya berbeda, yang satu ke atas, yang satu ke bawah, gayanya adalah gaya tolak-menolak, arahnya saling menjauhi. Nah, kita bisa lihat ya dari putaran medan magnetnya. Oke, saling menjauhi ya. Kalau ini kan searah nih jadinya. Kalau ini berlawanan arahnya. Oke? Kalau searah artinya dia saling menuju. Kalau misalnya berbeda arah berarti dia saling meniadakan atau saling meninggalkan. Karena dia udah nggak searah nih, sama kayak kamu. Kalau dalam hubungan itu udah nggak searah berarti tinggalin aja. Oke? Itu sekedar intermezzo ya guys ya. Jangan dibawa serius banget. Nah, bagaimana cara kita untuk mencari gaya tarik-menarik atau gaya Lorentz-nya untuk dua kawat yang sejajar ini, ya? Itu bisa menggunakan persamaan F sama dengan mu 0 I1 dikali I2 L per 2 VA. F ini adalah gaya Lorentz-nya di mana dia tarik-menarikkah kalau dia searah atau tolak-menolakkah kalau dia berbeda arah. Arah siapa? Bukan arah dia dan kamu, tapi arah arusnya, ya kan ada dua kawatnya. Nah, I1 adalah arus pada kawat 1, I2 adalah arus pada kawat 2. L ini adalah panjang kawatnya. Sama, Bu? Sama. A ini apa? A ini adalah jarak dari kawat 1 ke kawat 2 atau kawat 2 ke kawat 1. Ini jarak namanya. Oke? Atau bisa kita lihat ini penjelasannya. Nah, mu 0 ini sudah ketetapannya 4V dikali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter. Oke? I itu adalah arus, ya pasti ampere yang nggak berubah dari zaman kapan. L ini adalah panjang kawat, satuannya meter, no sentimeter. A ini jarak antar kawat, meter juga, no sentimeter. Dan dimana-mana gaya itu selalu Newton. Kita masuk ke soal yang pertama. Ini ada magnet dari utara ke selatan. Jadi magnetnya ini dari utara ke selatan ya. Berarti ke sini arahnya. Terus ada arus yang mengalir pada batang. Nah, disuruh menentukan arah gaya Lorentz pada kawatnya di mana. Nah, menggunakan kaidah tangan kanan ya. Ibu jari atau jempol itu menyatakan arah arus, sementara 4 jari lainnya itu mengatakan atau menyimbolkan arah dari medan magnet, dan telapak tangan kita adalah gaya Lorentz-nya. Oke. Nah, dari gambar di depan, I-nya itu kan ke atas ya. Berarti arusnya itu ke atas. Arusnya itu ibu jarinya ke atas, sementara medan magnet itu menuju ke selatan. Berarti dia ke kanan. Gini ya. Nah, jadi alat telapak tangan kita kemana? Ke dalam. Ya. Jadi yang ke depan adalah punggung, ternyata telapak tangan kita arahnya ke dalam. Ini ya, ini arus. Sementara medan magnetnya itu arahnya ke kanan, ya. Nah, berarti telapak tangan kita kemana? Ke dalam. Artinya ke dalam berarti dia menuju bidang kertas atau menjauhi pembaca, ya. Jadi kita bisa simpulkan ini arah gaya Lorentz-nya adalah masuk ke bidangnya, ya, atau dilambangkan dengan cross. Ya, jadi arah gaya Lorentz-nya adalah menuju bidang kertas. Jadi ini jempolnya adalah arus,
4 jari lainnya adalah medan magnetnya karena arahnya ke kanan, sementara Lorentz-nya adalah telapak tangan kita mengarahnya ke dalam, artinya dia menyentuh atau menuju bidang dari kertas ini atau papan tulis. Oke? Nah, kalau misalnya kita balik sekarang dari selatan menuju utara, ya. Misal kita balik sekarang Bu, dari selatan menuju utara, berarti dari utara ini selatan, ya. Nah, arusnya tetap ke atas. Nah, arahnya itu ke sini misalnya medannya, ya. Di mana arah gaya Lorentz-nya? Oke. Jadi ibu jarinya ke atas, sementara arusnya medan magnetnya dari selatan ke utara, berarti ke sini, ya kan? Nih, arusnya ke atas, medan magnetnya dari kanan ke kiri, berarti ke kiri, ya. Mana arahnya? Arahnya ternyata keluar bidang atau dia menghadap ke kita, ya. Jadi telapak tangan kita itu membelakangi dari papan tulis, sehingga untuk kasus yang ini arah gaya Lorentz-nya adalah keluar, ya. Jadi F-nya gaya Lorentz-nya adalah keluar karena arah dari telapak tangan tadi adalah menghadap kita, ya. Dan dia membelakangi dari papan tulis. Beda sama yang ini. Kalau yang awal dari utara ke selatan, berarti arusnya ke atas, arahnya ke kanan, telapak tangannya kemana? Nah, menuju papan tulis. Jadi dia menuju bidang dan menjauhi pembaca. Oke? Lanjut soal nomor 2. Kita disuruh menentukan dari gambar A, B, C, D, dan E mana yang benar arah gaya dan kecepatannya. Jadi ini adalah menentukan arah gaya Lorentz, medan, dan kecepatan pada muatan yang bergerak. Oke? Jadi ingat, syaratnya gaya Lorentz itu harus tegak lurus dengan medan magnet dan tegak lurus terhadap V, ya. Syaratnya ada 3. Tegak lurus terhadap B dan tegak lurus terhadap V. Semua ini harus saling tegak lurus. V harus tegak lurus terhadap B, juga tegak lurus terhadap V. Sekarang kita koreksi dulu. Nah, dari gambar A benar nggak ini? Salah. Kenapa? Karena dia tidak tegak lurus tapi segaris. Berarti gambar A ini tidak, ya. Nah, yang kedua, Bu, ini silang-silangnya artinya apa? Artinya medan magnetnya itu adalah masuk ke dalam bidang. Oke, masuk. Jadi 4 jari kita ini masuk. Nih, masuk. Ya. 4 jarinya masuk, F-nya kemana? F-nya ke kanan. Oke, set gini, ya. Jadi 4 jarinya masuk, V-nya kecepatannya ke kanan, berarti arah telapak tangannya kemana? Ke atas harusnya, ya. Ternyata yang ini di bawah, berarti yang B juga salah, ya. Berarti ini B-nya salah karena harusnya V-nya arahnya ke atas, karena telapak tangan kita tadi arahnya ke atas. Oke, sekarang yang C sama, bidangnya masuk, berarti 4 jari lainnya itu masuk ke dalam papan tulis, ya. Arah V-nya mana? Arah V-nya ke kanan, berarti gini gambarnya, ya. Papan tulisnya masuk, ya. 4 jari medan magnetnya masuk menuju bidang, V-nya ke kanan. V-nya ke kanan, berarti F-nya kemana telapak kita? Ke bawah, ya. Ini arah dari V, yang ini arah dari medannya masuk karena dia cross, dan V-nya harusnya ke bawah. Sementara dari gambar F-nya ke atas, jadi salah. F-nya harusnya ke atas. Oke? Nah, sekarang kita coba melihat bidang E seperti saringan, tapi ini bukan saringan. Jadi kalau dia bulat-bulat gini, berarti dia menjauhi atau dot, ya. Berarti kalau menjauhi, 4 tangan ini menjauhi papan tulis, ya. Jadi V-nya ke atas. Oke, V-nya ke atas. Karena dia cross, berarti dia menjauhi. Nah, berarti kan menjauhi nih. Berarti kan dia menuju kita nih, menuju kamu nih, menuju si spidol. Dan dia membelakangi papan tulis. Berarti I-nya ke atas, B-nya keluar karena dia menjauhi bidang, tidak menuju. Nah, F-nya kemana? Nih, ke sini kan harusnya kemana ini? Ke kiri, ya. Sementara F-nya ke kanan, berarti ini salah. Harusnya F-nya adalah ke kanan. Berarti yang benar adalah gambar yang E. Apakah benar? Oke, kita coba. Keluar bidangnya, berarti V-nya ke atas, bidangnya
ke sini Bu, bukan. Kalau ke sini berarti dia menuju, karena dia dot berarti keluar. Hop, gini. V-nya ke atas, bidangnya keluar. Kemana arah F-nya? Ke kiri sudah benar? Sudah. Jadi yang E adalah jawabannya. Arah V-nya ke atas, medan magnetnya keluar bidang, dan F-nya adalah ke kiri. Oke, semoga paham yang tentang menentukan arah dari gambar ya. Ingat menggunakan kaidah tangan kanan. Ibu jari atau jempol itu mendeskripsikan atau melambangkan arah arus atau kecepatan kalau pada muatan ya yang bergerak. Terus telapak tangan menunjukkan arah dari gaya Lorentz. Sementara 4 jari lainnya adalah medan magnet. Dan syarat lainnya, kaidah tangan kanan itu harus 3 ini. Gaya Lorentz harus tegak lurus terhadap medannya, harus tegak lurus terhadap kecepatan atau V-nya. Ya. Nah, kita akan masuk ke soal 3 dan 4 setelah ini. Oke? Semoga dapat dipahami untuk soal 1 dan 2. Oke, next kita akan masuk ke soal 3. Tadi kan udah ya contoh soal 1, 2, sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Sebuah kawat yang panjangnya 10 cm berada tegak lurus di dalam medan magnetik. Jika rapat fluks magnetiknya 0,2 Tesla dan kuat arus yang mengalir di dalam kawat 45 ampere, gaya yang dialami kawat itu adalah berarti ini misalnya ini ada medan magnet nih ya, terus ada kawat tegak shoot gini kan, ini adalah medan magnetnya, ini adalah apa, kawatnya ya kan. Tadi kan dia ngalir nih arus tak ke bawah tak ke atas, ini I nya. Oke, nah yang ditanya adalah gaya yang dialami kawat. Berarti kalau dia tegak lurus kita pakai yang mana? Iya betul, pakai yang F sama dengan B I kali L. Oke, nanti pakai persamaan yang ini. Kenapa? Karena dia tegak lurus. Jadi arusnya yang mengalir ini kawat tegak lurus dengan medan magnetnya. Oke. Nah, dimana seperti biasa ya guys, selalu dibuat apa saja yang diketahui. Jadi diketahui L itu panjang kawatnya senti ya, 10 cm rubah ke meter jadi 0,1. Arusnya 45 ampere dan flux magnetik. Ingat kalau Tesla apa guys? Tesla itu adalah medan magnet ya. Jadi B 0,2 Tesla. Tesla ini juga sama dengan Weber itu ya. Nah, yang ditanya adalah gaya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal, karena dia tegak lurus. Ini medan, bukan medan Sumatera Utara ya, medan magnet. Ya, entah dia ke kanan kan, entah dia ke kiri, pokoknya ini medan magnet. Terus ada kawat. Nah, dialiri arus berarti berapa sudutnya nih? 90. Kalau sejajar pakainya tinggal B kali I kali L. Masukkan B-nya 0,2, I-nya 45, L-nya 0,1. Jadi hasilnya 0,90 Newton ya. Jadi gayanya adalah 0,90 Newton. Oke? Soal yang keempat, ini ada kawat dengan konfigurasi seperti di bawah ini, bukan konfigurasi elektron ya. Jadi ini ada kawat 1, kawat 2 terpisah oleh jarak ruang dan waktu 1 meter. Terus arus yang pertama itu 2 ampere, arus yang kedua itu 3 ampere, ini yang kedua ya guys. Tentukan besar dan arah gaya magnetik yang bekerja pada kawat 2. Untuk panjang kawat 0,5, berarti ini panjang kawatnya 0,5. Seperti biasa dibuat dulu yang diketahui. Ya. L-nya 0,5, I1-nya 2, I2-nya 3. Yang ditanya gaya magnetik atau gaya Lorentz sama arahnya. Kita pakai yang untuk kawat sejajar, di mana F sama dengan mu 0 I1 I2 dikali L
per 2VA. Tinggal kita masukkan U0 itu adalah 4V kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere. I1-nya 2, I2-nya 3, panjang kawatnya adalah 0,5. Sementara jaraknya adalah kawat 2 ke kawat 1 adalah 1 meter. Ya. Nah, ini V coret. Angka 2 juga dicoret, ya kan? Berarti tinggal berapa? 4 kali 3, 12. 12 kali 0,5 berapa? 6. Loh, kok tinggal Newton, Bu? Dari mana, ya kan? Nah, jadi nanti ini bisa kita uraikan ya Weber ini nanti, sehingga hasilnya itu bisa menjadi Newton, di mana Newton itu adalah kilogram meter per sekon pangkat 2, ya. Kilogram meter per sekon pangkat 2. Oke? Ya. Nah, terus ini kan dicoret dulu ya. Nah, berarti ini nggak ada lagi. Oke. 1 meternya nggak ada lagi. Sehingga hasilnya itu adalah 6 kali 10 pangkat minus 7. Ini meternya nggak ada ya guys ya. Ini kalau misalnya dia ditanya gaya Lorentz per panjang baru Newton meter. Ini yang ditanya adalah gaya magnetiknya saja. Nah, gimana arahnya? Sekarang kan ini kita lihat kawatnya searah. Berarti ini ke atas, ini juga ke atas. Berarti kalau dia searah apa? Saling tarik menarik, ya. Berarti arahnya si kawat 2 ini kemana? Ke kiri atau menuju kawat 1. Oke, karena ditanya adalah kawat 2. Nanti kalau ditanya kawat 1 berarti arahnya ke kanan menuju kawat 2. Oke? Nah, arahnya ke kiri ya atau ke arah kawat 1. Oke, contoh soal yang terakhir. Sebuah partikel alfa mempunyai massa 6,4 kali 10 pangkat minus 27 kg. Besar muatannya 3,2 kali 10 pangkat minus 9 kolom. Bergerak tegak lurus terhadap medan magnet B yang arahnya masuk bidang gambar. Jika B sama dengan 0,2 Tesla dan kecepatan partikelnya 3 kali 10 pangkat 5, maka jari-jarinya piro? Dia bilang gitu kan. Ditanya ada jari-jari lintasan. Berarti ini ada lintasannya apa tadi? Lingkaran. Ya, medan magnetnya adalah cross. Kalau cross dia masuk. Ya kan? Masuk. Oke. Nah, terus bergeraknya tegak lurus terhadap medan magnet. Arahnya B-nya masuk bidang ya. B-nya itu 0,2 dan kecepatannya adalah 3 yang ditanya jari-jarinya. Seperti biasa kita bikin dulu diketahuinya. Nggak bosan ya Bu? Oh tidak. Ini yang diketahui ya sesuai dengan soal. M-nya 6,4, Q-nya 3,2, B-nya 0,2, V-nya 3 kali 10 pangkat 5. Yang ditanya adalah R-nya. Nah, seperti yang sudah dibahas pada materi yang sebelumnya tentang kawat yang bergerak, itu ada namanya gaya Lorentz dan gaya sentripetal, sehingga mencari jaraknya itu R sama dengan mv per dq. M ini adalah massa siapa? Si alfa. V-nya siapa? V-nya adalah kecepatan si alfa. B-nya medan magnetiknya, Q-nya adalah muatannya, ya. Tinggal kita masukkan massa si alfa ini 6,4, kecepatannya 3, medan magnetnya 0,2 dan Q-nya 3,2. Nah, ini bisa kita coret ya. 6,4 dibagi 0,2 berapa? 32. Oke. Berarti 32 kali 10 pangkat minus 7 kilogram 3 kali 10 pangkat 5. Nah, ini kita jadikan puluhan ya, komanya kita hilangkan, berarti 32 kali 10 pangkat min 20. Nah, Tesla ini sama dengan kilogram per ampere sekon kuadrat. Ini untuk satuan Tesla ya, sama dengan ini. Nah, sementara kolom itu sama dengan ampere dikali sekon. Berarti ampere habis.
Second habis 1 ya kan. Kilogram juga coret ya kan. Jadi ini kan naik ke atas S-nya. Kalau naik ke atas berarti dikali kan. Berarti nanti ini juga dicoret dengan S yang ini ya. Berarti 32 bagi 32 berapa? 1. Ya, minus 27 dibagi minus 20 berarti sisanya berapa? Minus 7 ya kan. Berarti hasilnya 3 kali 10 pangkat minus 2 meter. Dari mana? Min 7 tadi ditambah dengan 5 ya, berarti minus 2. Jadi jari-jarinya lintasan yang ini, nah jari-jarinya adalah 3 kali 10 pangkat minus 2 meter. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Semoga dapat dipahami dan selamat berjumpa lagi.